selamat datang Okta Traders dan Jackmania. Selamat datang nih di acara podcast kita, podcast OIB dengan tema Talk About Investment. Bersama saya, Bagus, sebagai host dalam acara podcast kali ini. Nah, dalam acara podcast kali ini, saya akan ditemani oleh teman saya, Bapak Yosi, yang akan menjadi pembicara kita. Lalu ada bintang tamu juga nih, bintang tamunya ada 2 pemain kebanggaan Persija ya pastinya ya, yaitu Mas Abimanyu dan Mas Doni Tri. Tepuk tangan dong semuanya. Mantap. Terima kasih ya Mas Abimanyu, Mas Doni udah meluangkan waktunya nih. Pasti kan sibuk banget ya. Nah, ngomongin kesibukan, pasti kemarin habis sibuk kan ya Liga 1 ya. Boleh dong sharing dikit dong Liga 1-nya gimana kemarin? Seru nggak pertandingannya? Terus gimana gitu? Nggak apa-apa, salah satu aja, jangan malu-malu, santai aja. Ya alhamdulillah kemarin pertandingan terakhir lawan Dewa kita berhasil menang di Bali waktu itu. Mantap, keren. Asik ya pertandingannya di Bali sambil liburan dong. Enggak, tetap tanding. Oh, tetap tanding. Oh, enggak ada liburan. Oke, baik kalau gitu. Kan tadi bilangnya kan tadi bilangnya pertandingan terakhir itu sebagai penutupan karena mau bulan Ramadan atau bagaimana, atau memang sudah selesai aja seasonnya gitu? Ya Mas, Silakan. enggak sih, karena setelah ini kita ada main lagi tanggal 9 terus tanggal 16, baru setelah itu jeda sekitar 2 minggu. Oh, berarti tanggal 9. Oh, berarti di minggu depan dan di minggu depannya lagi tuh ada tanding lagi. Oh, gitu. Jadi walaupun puasa tetap jalan. Oh, puasa tetap jalan. Oh, puasa tetap jalan. Berarti kan tapi nanti mainnya pas sore mungkin lah ya, mendekati buka puasa. Karena kan kalau siang capek ya. Pas puasa biasanya malah malam main. Diganti malam malam semua main. jadwal. harus kuat dong berarti fisiknya gitu. Nah, berarti ngomongin puasa nih ya, pepet dikit lah ya. Oke. Ngomongin puasa pasti kan mengganggu latihan ya. Kalau mengenai latihan pada saat bulan puasa tuh gimana sih? Kalau dari Mas Doni sama Mas Abimanyu sendiri? Kalau kita tentu nggak ada masalah karena tahun lalu juga sudah menjalani latihan di bulan puasa. Terutama Persija juga ganti semua latihan di jam malam sehabis Isya. Jadi nggak ada masalah untuk jadwal puasa kita, nggak mengganggu sama sekali. Oh gitu. Nah terus kalau untuk durasi latihan nih, misalkan kalau yang kita tahu, yang saya tahu sendiri juga kan pertandingan bola kan biasanya 90 menit ya. Terus misalkan kalau ada penalti atau ada apa kan perpanjangan waktu tuh. Ya. Koreksi ya kalau salah ya. Nah itu kalau untuk latihan sendiri sama nggak 90 menit juga, atau mungkin di extend beberapa menit gitu? Kalau latihan biasanya sekitar 90 menit sampai 120 menit. Satu setengah jam. Lebih banyak ya. Lebih banyak, berarti perpanjangan waktunya sampai hampir 2 jam ya. Iya. Juga ya. Itu nggak ngos-ngos. Kalau udah biasa jadinya udah aman. Oh iya bener, udah biasa ya, kalau kayak gue mah bengep pasti. Oh gitu. Oke deh ya. Mudah-mudahan lancar lah ya nanti bulan Amin. puasa sama Amin, tamunya amin. juga. Nah, kan tema kita kali ini kan talk about investment ya, tentang investasi gitu. Nah, dari Mas Abimanyu sendiri sama Mas Doni ini familiar nggak sih sama kata-kata investment? Entah mungkin pernah dengar atau mungkin pernah melakukan atau pernah mendengar jenisnya gitu. Ya jujur kalau dari saya pribadi memang pernah mendengar seperti trading gitu, cuman kurang paham untuk itu karena saya tidak pernah belajar soal trading juga. Oke. Kalau dari Mas Doni sendiri gimana? Saya sama seperti Mas Adi, pernah dengar cuma belum tahu secara detailnya. Oke, berarti ini ya Pak Yosi ya, teman-teman itu Mas Adi sama Mas Doni cukup familiar lah ya, cuma mungkin karena belum pernah melakukan aja kali ya, jadi masih mungkin nggak ragu ya, mungkin masih awam lah, belum familiar. Nah, oleh sebab itu hari ini Pak Yosi nanti akan ngejelasin ke kita nih, investasi itu apa aja sih, jenisnya, terus caranya tuh kayak gimana, terus apapun deh itu mengenai investasi. Nah, silakan Pak Yosi. Oke, waktunya terima kita kasih Mas Bagus Sama-sama. untuk kesempatannya. Jadi memang kalau bicara investasi itu memang suatu hal yang sebetulnya tuh wajib harus dilakukan oleh semua orang. Karena kan itu untuk menopang kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena nggak akan selamanya pendapatan kita, income kita, kesehatan fisik kita itu akan selalu settle pada saat di waktu kita muda gitu. Nah, bicara investasi itu tuh sebetulnya ada 2. Nah, investasi secara tetap, aset tetap, dan investasi secara instrumen keuangan.
Nah, investasi untuk aset tetap biasanya orang tuh beli properti, beli tanah, beli rumah, dalam artian apa? Nanti dia kos-kosin. Nah, itu begitu. Nanti dibikin rumah kontrakan. Nah, itu harus tuh wajib tuh kalau misalnya dia ada rezeki cicil-cicil beli rumah kontrakan apa segala. Nah, kemudian untuk emas. Nah, bicara emas itu sekarang ini lagi menarik karena apa? Emas biar bagaimanapun ada untuk semua orang untuk menahan laju inflasi. Jadi harga barang itu kan akan selalu naik, ya kan? Let's say katakan kita dulu punya uang Rp10.000 bisa belanjanya A, B, C, D. Nah sekarang Rp10.000 hanya bisa belanja katakanlah cuma A, B. Nah gunanya emas dia tuh akan ngikutin tuh lajunya pertambahan nilainya harga tersebut. Itu secara fisik. Nah kemudian ada lagi kalau investasi secara instrumen keuangan. Nah kalau bicara instrumen keuangan rata-rata nih orang nih bisa jadi itu berinvestasinya di deposito gitu. Kemudian di reksadana, kemudian di saham, kemudian bertransaksi yang tadi Mas Abi Maju bilang bertransaksi di bursa berjangka. Nah kalau untuk bursa berjangka itu juga produknya ada banyak gitu loh. Ada banyak tuh, ada mata uang, kemudian ada mata uang itu tuh yang against sama dolar. Karena kan biar bagaimanapun, nah balik lagi ke konsep investasi tadi, dolar kan naik terus tuh. Ya. Iya betul. Nah itu juga mungkin bisa sebagai salah satu alternatif untuk melakukan investasi. Nah dari mata uang dolar, kemudian ada yang namanya indeks saham. Indeks saham jadi Mas Abimanyu sama Mas Doni itu bisa bertransaksi untuk indeks saham di Kospi, di Korea, di Jepang, Nikkei. Oh, itu di luar negeri. Iya, betul gitu loh. Kemudian untuk Wall Street itu langsung online. Street, Iya. Jadi ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada S&P 500. Itu ada banyak. Nah, yang paling terakhir yang lagi viral sekarang itu adalah investasi di komoditas. Nah, kalau komoditas Mas Doni maupun Mas Abi itu bisa bertransaksi di minyak dan emas. Nah, emas ini merupakan kata kunci bagi semua orang. Karena apa? Biasanya kan tadi kan disebutin di awal kalau emas orang biasanya harus datang ke toko, capek-capek kita baru bisa belanja emas, ya kan? Dan itu pun juga ada kekhawatiran keterbatasan. Nih emas akhirnya setelah kita beli nih, kita mau taruh di mana nih? Ya nggak, betul nggak? Kan deg-degan juga akhirnya nanti kalau misalnya Iya benar. gitu loh diambil orang apa Iya, segala entah macam. di maling atau di mana gitu ya. Benar. Nah, ada alternatif itu namanya bursa berjangka, itu tradingan derivatif emas secara online. Jadi Mas Doni sama Mas Abi itu bisa melakukan transaksi jual beli emas pakai platform doang secara online. Nah ini kenapa saya bilang itu menjadi viral, karena waktu COVID kemarin akhirnya apa, orang terbuka mindsetnya, orang terbuka pola pikirnya dalam artian apa, oh kita ini tetap bisa mencari rezeki dari rumah dengan melakukan transaksi secara online, entah itu berdagang online atau investasi secara online. Nah itulah yang kenapa menjadi viral. Berarti itu nggak ada dalam bentuk fisiknya? Nggak ada, jadi itu betul-betul derivatif. Cuman begini, Mas Abi, oh nilai harga emas nih berapa nih, nah nanti dikonversi kenaikannya Mas Abi itu untuk jual beli. Kalau harga emas itu makin naik ya udah ngikutin lah dia. Ikutin. Iya. Jadi lebih tenang karena apa? Ya itu dia, nggak perlu ke toko, nggak perlu khawatir akan emasnya dibawa lari orang. Benar. Karena kan mungkin kalau misalkan kita beli di toko kan khawatirnya entah jatuh Ya, atau ya. Hilang atau Ya, hilang. ya. atau hilang atau misalkan di rumah lupa nyimpen jadi nyelip kan kita nggak tahu ya. Iya betul. Namanya juga Betul. misalkan lagi teledor gitu. Nah, untuk bertransaksi emas secara online itulah makanya dari Okta Investama Berjangka, produknya salah satunya itu adalah emas itu tadi. Jadi kalau untuk saya sama Mas Doni kan masih awal lah, masih pemula. Kalau untuk kita berdua yang masih muda-muda nih cocoknya kira-kira untuk investasi apa di pertama kali? Yang pertama kali, ya memang itu dia harus kebuka nih sedari awal sekarang ini, itu pelan-pelan sudah mulai belajar nih konsep investasi atau bertransaksi di market, mekanismenya gimana sih.
Karena apa? Dari hal-hal yang kecil itulah, seperti saya bilang tadi di awal, nggak mungkin selamanya fisik kita ini kuat terus. Ya. Nggak mungkin sehat terus. Setuju. Iya kan? Nah, berarti harus udah ada pegangan tuh, kita mau investasi A, B, C, D, E, begitu buat jaga-jaga. Nah, kalau untuk bertransaksi di Okta Invest sama berjangka itu juga nggak sembarangan juga. Karena apa? Banyak di luaran sana itu sebenarnya ada banyak broker. Tetapi kita sarankan bahwa broker tersebut harus betul-betul teregulasi oleh Bapepti. Karena apa? Yang memayungi kita semua untuk bertransaksi yang secara online tadi itu untuk derivatifnya namanya Bapepti. Nah, untuk Okta itu juga udah ada tuh izinnya. Udah terdaftar Iya, ya di betul, Bapepti ya. betul. Mungkin Mas Adi sama Mas Doni juga masih bertanya-tanya kali ya, kenapa sih kalau misalkan harus trading harus ada yang terregister di Bapepti? Ya, Nah, mungkin ya. itu bisa dibantu dijelasin juga kali ya kenapanya gitu, mungkin Iya, biar boleh, lebih paham boleh. kali gitu. Iya ya. Jadi memang begini, kalau secara undang-undang ya apapun itu kayak let's say katakanlah Persija nih. Persija kan juga ada payung hukumnya dong. Ya. Nah, begitupun juga industri untuk perdagangan seperti ini harus ada payung hukumnya juga. Nah, payung hukumnya kita ini yang industri derivatif itu adalah Bapepti. Jadi dijamin aman ya. Iya, betul. Jadi ibarat kata tuh untuk broker tersebut itu nggak tiba-tiba ada sekarang besok kagak ada. Yang padahal mungkin bisa jadi Mas Doni, Mas Abi itu udah spend money itu di situ. Ya. Ya kan? Kadang juga takutnya di situ juga sih. Makanya kalau udah dijamin aman pasti kita lebih berani untuk Iya, Nah, bener iya. berinvestasi. kan, jadi kekhawatiran sendiri ke depannya, takutnya kan zong gitu ya. Iya, Karena iya. kan sayang kan, misalkan kitanya udah misalkan Mas Abi sama Mas Doni udah invest cukup gede nih, terus ternyata tiba-tiba brokernya zong kan kayak ya rugi banget boncosnya. Iya, itu. Gitu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya memberi rasa aman dan nyaman juga di kitanya untuk melakukan transaksi ya. Betul, Karena kan betul. sudah terregistrasi di Bapepti juga, terus udah pasti bisa dipantau lah. Gitu. Terus gimana nih dari Mas Abi sama Mas Doni sendiri tadi setelah dari penjelasannya Pak Yosi, kira-kira ada pertanyaan nggak, misalkan investasi yang baik gimana? baiknya apa, nyamannya Karena ingat gimana? loh, nanti buat Mas Doni pensiun, buat Mas Iya. Abi pensiun. Atau buat nanti menikah. Iya. Kan kita nggak tahu Betul. kepake lo di masa depan gitu kan. Emang kerasanya nggak sekarang sih ya, Mas Betul. ya. Kerasanya sih nanti pas kitanya udah ya mungkin 5 atau 10 tahun ke depan gitu, ketika misalkan nanti Mas Abi atau Mas Doni merasa gue udah cukup nih main bola, gue mau bikin sekolah bola Ya, deh, atau mau betul. bikin Harus ada planning tuh. perusahaan equipment olahraga, entah bikin sepatu atau bikin bola atau bikin jersey Ya, juga ya, mungkin gitu ya, kan. Jadi ya. nanti berasanya pada saat kedepannya gitu. Jadi ya mungkin masih ini juga kali ya, masih wondering kali bahasanya ya, yang pas tuh apa gitu bahas investasi gitu. Iya, seperti saya tanya tadi kan, menurut Mas Yosi katanya di emas tadi lagi viral ya. Iya betul. Iya, betul. Karena harga emas ini, Mas Abi, Mas Doni, itu lagi harga tertinggi sepanjang masa. Ini nih lagi pada saat kita lagi komunikasi nih sekarang nih, lagi pada saat lagi bikin podcast ini. Ini nih all time itu harga tertinggi sepanjang masa di dunia. Tapi kalau harganya tinggi itu bagus untuk kita beli atau kita hold dulu Ya, sampai dia turun? Yang jelas begini, itu berarti sudah benar-benar mulai terbentuk trennya. Oke, ada Itu trennya ya. Iya, trennya jadi sudah mulai terbentuk. Oh, kenaikannya itu betul-betul pesat. Berarti apa? Kita seperti yang dikatakan Mas Adi tadi, ya memang betul nanti kan akan ada koreksi. Iya. Nah, koreksi-koreksi kecil itulah yang kita wajib sudah mulai start untuk melakukan pembelian. Berarti emang harus tahu timingnya ya untuk beli ini. Pinter nih. Kalau kita bicara timing, momentum itu jangan khawatir. Kalau di Okta Invest sama berjangka, itu nanti akan dikasih tuh bocoran-bocoran. Gitu. Jadi nanti buy-nya di berapa, Iya, sell-nya di benar. berapa. ibaratnya apa ya, ada guidance Iya, kali ya, betul, ada betul, panduannya betul, gitu. betul. Jadi tapi ini oke nih, tadi udah ngerti loh momen-momennya loh, itu udah oke loh. Seenggaknya basicnya udah dapet, itu udah oke banget sih gitu. Jadi nggak bakal dilepas gitu aja, enggak.
Jadi kalau di Okta Investama Berjangka itu nanti ada guidelines-nya, akan dikasih panduannya, nanti juga bisa jadi dari Mas Doni, Mas Abi itu tuh akan dikasih akun demo dulu biar coba ngetes kayak gimana sih. Karena kan biar bagaimanapun yang paling utama cara ngekliknya gimana, Iya. walaupun online kayak kita belanja online lah, kita Iya. kan harus Iya. tahu tuh platformnya gimana. Ya, jadi memang guideline ini kalau yang dari Pak Yosi jelaskan biar kita mateng gitu loh. Kita mateng nih, kita udah yakin nih mau melakukan trading. Jadi nanti itu kayak simulasi ya, simulasi. Jadi kita kayak untuk buy, Ya, sell, ya. lihat momen-momennya sesuai atau enggak gitu. Nah, nanti itu ada sampai dengan kita udah fix nih, kita mau trading gitu ya Pak ya. Nanti bisa langsung kontak kali ya, Ya, tim yang betul. udah explore. Tuh, kurang lebih. Menarik. Nambah ilmu pagi-pagi. Betul. Bener. Dia udah ngerti loh waktunya loh. Hebat loh, keren. Ya, soalnya pemain bola dia harus tahu nih timingnya Iya. kapan nih harus nendang jauh, kapan harus nendang pendek. Bener. Iya. Iya, Bener, ambil bener. keputusan juga. Nah, iya benar. Gitu. Nah, tadi kan Pak Yos sudah menjelaskan ya garis besarnya juga, terus udah ngasih guidance-nya juga. Nah, dari Mas Abi sama Mas Duni sendiri gimana nih setelah dapat gambaran tadi, kedepannya gimana nih tentang produk-produk investasi tadi gitu. Mas Silakan satu lagi deh, tertinggi Sam. sepanjang masa. Mungkin Mas lagi di rekor. gitu. Salah satu aja nggak apa-apa. makanya Ya pastinya kita tertarik karena seperti yang Mas Yosi dan Mas Bagus bilang tadi, kalau kita tuh main bola nggak selamanya. Iya, Jadi benar. pasti kita harus untuk menabung untuk masa depan juga. Betul. Benar. Karena nggak ada yang tahu juga di sepak bola bakal terjadi seperti apa. Contoh Iya. kayak COVID kemarin, Iya, stop Iya, semua. iya kan? benar. Iya. Jadi betul. Sedangkan ini kan nggak stop kan di Iya. online, kita bisa pantau terus. Jadi tabungan kita aman. Nah, iya benar. Iya, Karena kan betul. emang kita nggak tahu ya kapan, maksudnya kan kejadian kayak COVID kemarin kan bisa jadi kapan aja datang tiba-tiba. Nah, kita juga nggak tahu kan. Itu juga kayak Mas Abi sama Mas Doni sendiri main bola terhenti juga, kita yang kerja juga ikut berhenti juga kan. Itu force major banget tuh. Force major, betul. benar, Force major banget berasanya itu. di situ sih. Gitu. Jadi oke nih ya ke depannya. Mas Abi oke loh nih bisa. Mas Doni juga lah bisa. Iya, Mas Doni juga loh. Ya ajarin lah nanti Iya, Mas Abi masih bisa lah ya. Belajar lah. Ya, pokoknya harus nabung. Iya. Nabung, Betul. nabung, investasi. Karena beda nih konsep menabung dengan Dan investasi. Gitu. Kalau investasi itu bagaimana caranya dari apa yang ditabung itu untuk menghasilkan dari 100 menjadi 100 lagi. Sedangkan kalau nabung itu konsep yang berbeda dengan investasi. Nabung 100 ke 100. Kalau investasi jadi makin bertambah. Double ya. Oke. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih banyak loh Ya, Pak Yosi udah oke. ngejelasin semua materinya, manfaat. Saya kira nih Mas Abi sama Mas Doni juga sampai yakin loh. Hebat nih, Mas Yosi hebat nih. Nah, jadi makasih juga ya Mas Doni sama Mas Abi udah meluangkan waktunya nih Sama-sama. yang sibuk banget. Ya, Yang katanya ya, ya. lusa, bener lusa ya sekarang? Ya, bener lusa kan, bener kan? Lusa Lusa sudah mau ada tanding tanding kan? Iya. Ini sibuk loh pasti lah. Di sini pasti main lagi kan. Makasih banget udah meluangkan waktunya Semakin sukses terus. gitu. Nah, Thank you, terus thank untuk you. teman-teman juga nih yang mau trading atau mau tahu lebih banyak lagi tentang Okta Investama, bisa mengunjungi www.okta.co.id atau media sosial Okta yang lainnya, Ya. di Instagram juga kok gitu. Nah, mudah-mudahan nih nanti Ya. pertandingan yang di lusa sama yang di tanggal 16 menang ya. Amin. Amin. Harus dong. derby, Harus derby. dong, bener kan kalau menang jadi terpacu terus gitu ya. Betul. Gitu ya udah, makasih banyak sekali Ya. waktunya. Nah, terus sebagai tanda terima kasih dari kita ada merchandise nih spesial. Ya. Ini limited edition ya. Ush. Keren pokoknya. Ini buat Mas. Iya. Tolong. Ayo sih. Terima kasih. Nah, ini juga merchnya satu lagi buat terima Mas kasih. Terima kasih, Mas. Abi. Mudah-mudahan suka ya, pasti suka sih. Iya, Bagus kok suka, ada merchnya. bolanya apalagi. Nah, itu bener. Kan bener kan, suka kan ada bolanya gitu. Oke, teman-teman, sekian dari kami sudah selesai semua. Mari silakan duduk. Oh iya boleh ya duduk lagi. Kurang lebih itu aja dari kami. Mudah-mudahan
acara podcast kali ini membawa manfaat dan membawa kebahagiaan untuk kalian semua. Terima kasih juga ya Mas Yosi, Mas Abi, Mas Doni, waktunya Sama-sama, juga. Mas. Sehat terus, lancar, sukses, menang terus ya. Amin. Menang terus, betul. Amin. Oke, thank you. Bye bye. Bye.